Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Anda semua yang masih stay di grup dan kepada Anda yang menonton video ini. Banyak yang bertanya kepada saya, baik itu melalui WhatsApp, SMS ataupun email yang masuk. Mereka bertanya, Mas, apa sih mantra-mantra dalam melakukan hipnosis gitu ya, ataupun melakukan kegiatan hipnotis? Bagaimana sih saya bisa melakukan kegiatan hipnotis dengan baik gitu kan? Kemudian ada juga yang bertanya, Mas, bisa nggak transfer ilmunya supaya saya juga bisa dengan mudah menghipnotis orang lain? Nah, pertanyaan ini banyak sekali masuk ke pesan pribadi saya, juga di website ya, website IGH Center. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya apa langkah-langkah dalam melakukan kegiatan hipnotis gitu ya, kegiatan hipnosis. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya apa ilmu yang harus kita pelajari sehingga kita bisa melakukan praktek ilmu hipnotis ini? Nah, sebenarnya cukup simpel ya. Anda bisa juga searching di Google sebenarnya apa saja langkah-langkah dalam melakukan hipnosis. Dan banyak orang masih salah kaprah mengenai kegiatan hipnotis ini. Masih banyak beranggapan bahwa ilmu hipnotis ini adalah salah satu ilmu gaib, adalah ilmu yang harus menguasai tenaga dalam dan segala macam lah. Nah, kemarin sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa ilmu hipnotis itu murni ilmu seni komunikasi. Ilmu hipnotis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana otak manusia bekerja, bagaimana pikiran manusia, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan segala macam lah. Itu yang sebenarnya dipelajari gitu ya. Kemudian seni komunikasi, apa yang efektif, yang kalau kita ucapkan itu bisa berpengaruh terhadap pola pikir ataupun pikiran manusia gitu ya. Itu yang sebenarnya dipelajari dalam ilmu hipnosis. Nah, ada 5 langkah dalam melakukan praktek hipnosis ya. Yang pertama adalah pra-induksi. Ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita hendak menghipnotis orang lain. Yang kedua, apalagi setelah pra-induksi ini adalah persiapan kita ya, persiapan kita untuk menghipnotis orang lain. Kemudian induksi ya, setelah melakukan pra-induksi kita lakukan proses induksi. Apa maksud dengan induksi? Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam, bisa searching di Google apa maksud pra-induksi, induksi. Kemudian apalagi selanjutnya langkah yang ketiga adalah deepening. Nah, langkah yang ketiga adalah deepening. Bagaimana kita memperdalam kondisi tidur seseorang. Itu dengan kita melakukan proses deepening. Banyak teknik deepening itu. Kemudian apalagi setelah deepening yaitu sugesti ya, sugesti. Dan terakhir, sugestinya apa? Sugesti terserah kita, sesuai dengan tujuan kita, apa yang hendak kita lakukan gitu ya. Untuk hiburan kah ataupun untuk pengobatan, terserah. Kemudian apalagi selanjutnya yaitu terminasi. Bagaimana kita membangunkan orang dari proses hipnosis. Sebenarnya 5 langkah dasar inilah yang dilakukan oleh praktisi hipnosis. 5 langkah dasar ataupun 5 langkah sederhana inilah yang dilakukan ketika kita hendak melakukan proses hipnosis. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin bisa melakukan kegiatan hipnotis, coba pelajari 5 langkah ini ya, 5 langkah dasar dalam melakukan proses hipnosis. Oke, sekian dulu ya, semoga sharing kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya yang di grup IGH Center ya, belajar hipnosis di IGH Center. Oke, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.